Ada berita menarik yang cukup menghebohkan publik. Sebagaimana diliput dari sindonews.com tanggal 27 Februari 2023, Pendeta Hilarion Hyagi, seorang imam Katolik terkemuka di Amerika Serikat atau AS, memicu kehebohan di komunitas gereja setelah mengumumkan keputusannya masuk Islam. Hyagi yang tinggal di California sebelumnya adalah seorang imam ortodok Rusia. Dia kemudian bergabung dengan Gereja Ortodok Antioquia sekitar tahun 2023 sebelum Gereja Katolik Timur pada tahun 2007. Dia lulus dari Biara Kebangkitan Suci di Santa Nazarenes di Wisconsin untuk menjadi pastor Katolik Bizantium dan baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mendirikan Eastern Christian Monastery, Biara Kristen Timur di California. Namun dalam posting blognya sendiri, Hyagi yang kini menggunakan nama Said Abdullah. Jadi intinya Pak Pendeta tadi masuk Islam dan kejadian itu menghebohkan orang-orang di agama sebelumnya. Ini kejadian terjadi di Amerika ya, bukan di Indonesia. Sebagai umat Islam kita tentunya gembira mendengar kabar ini. Kalau Pendeta Hilarion ya menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Namun kita gembira juga sewajarnya saja, tidak perlu mengejek agama lain yang pernah dianut oleh pendeta itu. Kita harusnya justru menghargai mereka. Dan yang perlu menjadi catatan, meski Pak Hilarion itu berpangkat sebagai pendeta di agama yang sebelumnya, kalau masuk Islam, posisinya ya seperti umat Islam lainnya. Sebab kalau di negara kita, jika ada pendeta masuk Islam, kemudian saking senangnya atau apa, si mantan pendeta itu langsung diberi kedudukan, dijadikan seorang dai atau penceramah. Hasilnya apa? Ya pasti ceramahnya berbahaya. Pertama, kemungkinan ia menjelek-jelekan agama sebelumnya. Kemungkinan juga ceramahnya ngawur. Kalau misalkan ia mencela agama yang ia anut sebelumnya, tentu saja hal itu akan muncul persoalan baru, yakni permusuhan atau kebencian antar umat beragama. Jadi kalau masuk Islam, ya masuk Islam gitu saja. Kemudian jalankan ibadah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, serta banyak minta bimbingan dari kiai atau ulama yang sudah diakui kredibilitasnya di negeri ini. Dan jangan sekali-kali langsung disuruh ngisi ceramah agama Islam, nanti kacau jadinya. Orang yang baru masuk Islam itu masih butuh banyak arahan dan penjelasan mengenai hakikat Islam, tentang tata cara wudhu, tentang cara sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat selama ini di Indonesia, ada beberapa orang yang dahulunya itu pendeta atau apalah, pokoknya pemeluk agama lain, kemudian masuk Islam, terus disuruh ceramah agama. Awalnya biasanya tentang alasan ia masuk Islam, kemudian tentang perasaannya setelah masuk Islam, terus selanjutnya adalah pendapatnya tentang Islam. Dan hal itu secara langsung atau tidak langsung otomatis akan menyinggung agama yang ia anut sebelumnya. Dan dari situlah biasanya muncul kebencian dari oknum agama lain kepada Islam. Kemudian ada juga orang yang mu'alaf yang mendadak jadi dai atau ustadz. Ini kan sangat berbahaya. Dia belum begitu paham tentang Islam yang sebenarnya seperti apa, tapi sudah ceramah ke sana kemari dengan model pengetahuan Islam yang ia peroleh selama masuk Islam. Jadi ia memahami dan memaknai Islam cuma dari bacaan buku saja. Nah ini bisa memicu pemahaman agama yang melenceng, bahkan tak jarang bisa memunculkan pemahaman radikalisme dalam beragama. Jadi misal ada orang yang mu'alaf masuk Islam, ya kita terima dengan senang hati. Tapi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan, apalagi sampai memberi tempat untuk berceramah tentang Islam. Jangan. Orang yang mu'alaf itu masih butuh banyak bimbingan dan pemahaman tentang Islam yang lebih banyak dan lebih luas lagi.